Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube aku, Dewi Lestari. Seperti biasa ya, aku mau share kegiatan aku hari ini. Nah, hari ini aku lagi mau masak chicken nih teman-teman. Jadi aku udah marinasi ayamnya itu pakai bawang putih parut, sama aku kasih jahe sedikit supaya nggak amis. Terus aku kasih royco sama lada bubuk ya teman-teman. Nah terus lanjut, ini aku mau bikin balado terong ya, terong balado. Ini aku pakai terong ungu, terongnya aku potong-potong dulu sesuai selera aja ya untuk potongannya. Nah untuk goreng terong tuh nggak perlu lama ya teman-teman, cepat mateng gitu terongnya, cepat empuk. Kalau kalian suka jenis terong apa nih kalau untuk di balado? Kalau aku sih sukanya terong yang ungu ya, karena pas banget gitu rasanya tuh pulen empuk gitu ya dibandingkan sama terong yang lain. Nah untuk bumbunya ini aku pakai bawang bombay karena stok bawang merah aku itu udah habis teman-teman. Jadi tinggal 2 siung aja. Jadi aku tambahin aja bawang bombay ya di sini. Nah bumbunya itu bawang-bawangan ya, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai sama tomat, gini aja ya teman-teman untuk bumbu baladonya. Nah terus mau aku blender aja biar cepet ya teman-teman. Mana nih tim blender atau kalian tim ulek? Sebenarnya kalau untuk bumbu itu lebih enak tuh diulek ya, lebih sedap gitu kan. Orang-orang zaman dulu kan kebanyakan diulek ya teman-teman. Tapi karena pengen praktis, nggak capek ataupun lebih cepet gitu ya, jadi aku blender aja. Biasa ya ibu-ibu zaman sekarang tuh pakainya blender kan daripada ulek-ulek. Tapi aku kadang juga masih ngulek sih kalau misalkan aku lagi mood gitu untuk ngulek bumbu teman-teman. Nah alhamdulillah udah selesai ini untuk menghaluskan bumbunya. Langsung aja aku oseng, tapi ini nggak pakai minyak ya, karena tadi kan aku pakai air blendernya. Nah setelah menyusut langsung aja aku tambahin minyak ya teman-teman, terus ditumis sampai dengan wangi. Jangan lupa ditambahin bumbu ya teman-teman, sesuai selera aja untuk bumbunya. Kalau teman-teman itu masak pakai gula nggak sih? Kalau aku tuh setiap masakan harus pakai gula ya teman-teman, karena nggak tahu kayak kurang aja gitu kalau nggak pakai gula, jadi nggak pas aja perasaan di mulut aku ya. Nah ini lanjut ya, aku mau goreng ayamnya. Ini aku lagi balurin dulu sama tepung. Ini aku pakai tepung biasa aja ya teman-teman, tepung terigu biasa. Untuk tepungnya aku kasih garam, penyedap sama merica. Nah ini tuh aku balurin aja ya ke terigu kering. Terus lanjut aku masukin ke air es, lanjut ke terigu lagi. Nah untuk ayamnya aku pakai bagian dada ya teman-teman. Tapi itu lebih enak kalau bikin chicken tuh ada tulang-tulangnya gitu sih kalau menurut aku, kayak paha atas ataupun dada tapi ada tulangnya gitu loh. Nah ini tuh aku pakainya dada pilet ya, jadi nggak ada tulangnya sama sekali. Tapi itu ini cepet mateng ya jadinya ayamnya. Sambil nunggu ayamnya mateng, jadi aku mau rapihin piring dulu. Dan nanti aku mau lanjut cuci piring, karena cuci piringnya ini udah numpuk ya, bekas masak tadi itu terong balado. Jadi mau sekalian aja aku cuci biar sat-set gitu ya, biar cepet kelar semuanya. Jadi masak selesai, cucian juga selesai teman-teman. Kalau ibu-ibu mah gitu ya teman-teman, bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan secara barengan. Kalau untuk pas suami itu, kalau misalnya nih kayak bikin mie aja tuh ditungguin, dipantengin gitu sampai dengan mateng ya teman-teman. Kalau kita sih bisa sambil nyuci piring, bisa sambil nyapu, jadi semuanya beres ya. Ibu rumah tangga tuh bisa dibilang sebagai multi talenta nggak sih teman-teman, karena tuh serba bisa gitu kan ya. Teman-teman hari ini masak apa nih? Boleh dong komen ya teman-teman. By the way, kalau banyak komenan gitu tuh aku tuh lebih seneng ya teman-teman, karena tuh lebih semangat lagi aku bikin videonya. Jadi tuh kayak motivasi atau bikin semangat aku, support aku. Nah teman-teman, ini tuh ada yang lebih penting ya. Jadi aku tuh lagi di bidan. Nah ini tuh aku mau suntik KB, tapi ini tuh aku lagi telat banget suntik KB-nya.
aku telat 15 hari dan kata si bidannya harus tunggu dulu sampai 1 minggu dan harus dites pack. Jadi aku tuh kedua bidan ya teman-teman. Ke bidan pertama aku ditolak untuk suntik karena dia takutnya udah jadi kan di aku. Karena aku tuh pernah berhubungan sama suami tuh 1 kali ya ditelat aku suntik itu. Jadi ya udah, terus aku masih penasaran, aku pergi lagi ke bidan yang lain. Terus juga sama nggak boleh disuntik juga, suntik KB gitu ya. Terus kata bidannya harus tunggu 1 minggu dulu, setelah itu kamu tes pack ya, katanya gitu ya. Kalau untuk di bidan pertama itu harus tunggunya 1 bulan. Nah, terus ini tuh setelah 1 minggu aku tes pack ya teman-teman. Ini tuh aku benar-benar takut ya untuk hasilnya. Aku takut banget hasilnya itu positif karena aku belum siap untuk dikasih rezeki anak lagi ya teman-teman. Karena tahu sendiri anak aku tuh masih kecil, masih 2 tahun. Kembar juga, jadi aku tuh pengen fokus merawat atau membesarkan anak aku yang kembar ini ya. Pengennya sih udah stop ya teman-teman, udah cukup anak aku ya 3 aja. Ini untuk hasilnya, alhamdulillah sekali hasilnya itu negatif ya. Ya Allah, aku bersyukur banget. Aku bener-bener takut banget ya, aku teledor banget kali ini, baru kali ini loh aku teledor mengalami suntik KB. Biasanya tuh aku selalu tepat tanggal suntik KB dan ini tuh kayak telat banget ya. Ini tuh harusnya tuh pas habis lebaran gitu loh suntik KB-nya, apa sebelum lebaran gitu, karena kesibukan di kampung ya teman-teman. Jadi aku sampai lupa nggak lihat-lihat catatannya, tapi alhamdulillahnya hasilnya itu negatif ya teman-teman. Nah teman-teman, sedikit cerita, jadi tuh untuk di bidan kedua aku tuh minta ke bidannya minta pil darurat gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh sempat searching dulu, katanya kalau misalkan kita kelupaan pakai alat kontrasepsi, jadi kita bisa minum pil darurat itu sebelum 48 jam apa 72 jam gitu, 3 hari ya, 3 hari setelah berhubungan. Nah masih bisa minum pil itu. Terus si bidannya juga alhamdulillahnya ngasih obat itu karena emang waktu berhubungan sampai sekarang itu, sampai dikasih obat itu tuh belum 3 hari. Jadi alhamdulillah aku dikasih obatnya dan harganya tuh 50.000 ya teman-teman. Nah ini tuh bocil lagi mainan sambil nungguin aku disuntik KB. Nah ini tuh setelah aku minum pil darurat itu, langsung aku tuh head teman-teman besoknya. Alhamdulillah banget langsung head, tapi aku tetap tes pack teman-teman karena takut banget ya. Jadi udah ceritanya segitu aja tentang ketelatan aku di KB ya teman-teman. Kalau kalian pernah nggak ngalamin kayak aku? Nah ini setelah dari bidan aku beli donat dulu ya teman-teman. Nah untuk videonya cukup sampai di sini aja. Terima kasih banyak udah nonton. Assalamualaikum.